Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Prameswari, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan semester 3 akan mempraktekkan pemeriksaan torak dan abdomen. Yang pertama, saya akan mempraktekkan pemeriksaan torak. Untuk alat-alatnya yang digunakan yaitu stetoskop, handscoon, pulpen, dan lembar dokumen. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Saya perawat Lisa yang bertugas siang ini. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, mohon izin melepaskan pakaiannya ya Bu, agar saya bisa melakukan pemeriksaan bagian dada. Pemeriksaan torak yang pertama yaitu pemeriksaan fisik bagian arterior yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita perhatikan bentuk dada pasien, bandingkan diameter anterior-posterior dan dengan diameter lateral. Lalu perhatikan pergerakan dada pasien saat pasien bernafas, apakah simetris atau tidak. Gerakan dada pasien simetris antara gerakan dada kanan dan gerakan dada kiri. Yang kedua yaitu adalah palpasi untuk menentukan kesimetrisan gerakan dada. Letakkan kedua tangan di bagian dada. Lalu minta pasien untuk bernafas. Bernafas, Ibu. Pergerakan dada simetris antara kanan dan kiri. Selanjutnya, pemeriksaan fremitus atau getaran halus pada bagian dada pasien ketika pasien berbicara. Nanti Ibu silakan mengucapkan 77 ya. Hasil pemeriksaannya, fremitus pasien normal, simetris antara bagian kanan dan bagian kiri. Yang ketiga yaitu melakukan perkusi. Dilakukan mulai dari atas klavikula pada ruang supraklavikular hingga ke bawah ke bagian diafragma. Hasil pemeriksaannya perkusi normal. Yang terakhir adalah auskultasi dan dilakukan sama seperti ketika perkusi tadi. Gunakan stetoskop untuk memeriksanya. Dimulai dari atas. Bernafas, Pak. Hingga ke bawah ke bagian diafragma. Bernafas lagi, Bu. Hasil pemeriksaan auskultasi normal. Baik, tadi pemeriksaan fisik torak bagian anterior dan sekarang posterior atau bagian belakang. Masih sama seperti yang tadi, terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama yaitu inspeksi. Kita perhatikan bentuk dada pasien, diameter anteroposterior dibandingkan dengan diameter lateral. Lalu selanjutnya perhatikan pergerakan dada pasien saat bernafas, apakah simetris atau tidak. Bernafas, Ibu. Nah, hasil dari pemeriksaannya,
pergerakan dada pasien ketika bernafas simetris antara bagian kanan dan bagian kiri. Yang kedua yaitu palpasi untuk menilai kesimetrisan gerakan dada. Gunakan dua ujung jari kita, dua jempol. Ibu bernafas ya. Hasilnya pergerakan dada pasien simetris. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fremitus atau getaran halus pada dada pasien ketika pasien berbicara. Ibu nanti mohon untuk mengucapkan 77 ya. Caranya seperti ini. Hasil pemeriksaan fremitus pada pasien normal dan simetris antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang ketiga yaitu melakukan perkusi. Dimulai dari sebelah atas hingga nanti ke bawah ke bagian diafragma. Hasil pemeriksaan perkusi pada pasien normal. Yang terakhir, auskultasi. Melakukannya seperti ketika kita melakukan perkusi, jadi dari atas hingga ke bawah ke bagian diafragma. Bernafas, Ibu. Untuk pemeriksaan auskultasi pada pasien itu normal. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik bagian jantung, terdiri dari perkusi dan auskultasi. Nah, untuk perkusi itu fungsinya untuk melihat batasan-batasan pada jantung. Untuk melakukannya yaitu mencari batas kanan jantung, dilakukan dari arah lateral ke medial. Caranya dengan mengetuk. Letaknya agak jauh dari dinding torak bagian depan. Nah, hasil pemeriksaan pada pasien ini normal, yaitu bagian atas ICS2 kanan linea parastrenalis kanan, dan bagian bawah ICS3 sampai 4 kanan di linea parastrenalis kanan. Untuk batas jantung kiri, lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Perubahan antara bunyi sonor paru ke redup ditetapkan sebagai batas jantung sebelah kiri. Hasil pemeriksaan dari pasien ini yaitu normal, bagian atas ICS2 di linea parastrenalis kiri, dan bagian bawah ICS5 kiri agak ke medial linea mid clavicula kiri. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi. Untuk bagian-bagiannya yang akan didengarkan yaitu bagian katup aorta. Selanjutnya bagian katup pulmonal. Selanjutnya bagian katup trikuspid. Dan yang terakhir yaitu bagian katup mitral. Auskultasi jantung terdengar bunyi S1 dan S2 tanpa ada bunyi tambahan.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen dan alat-alatnya masih sama seperti yang tadi, stetoskop, handscoon, pulpen, dan laporan dokumentasi, dan ditambah satu lagi yaitu selimut. Ibu, kita lanjutkan ya pemeriksaannya. Sekarang kita akan memeriksa bagian abdomen atau perut ibu. Lalu tutup bagian dada dan bagian simfisisnya menggunakan selimut. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan inspeksi, yaitu dengan memperhatikan bagian permukaan abdomen, apakah dia simetris atau tidak, dan bagaimana pergerakannya. Setelah itu, kita melakukan auskultasi, yaitu dengan cara meletakkan diafragma stetoskop pada bagian abdomen kuadran kiri bawah dan hitung selama 1 menit. Hasil pemeriksaan dari pasien ini normal karena suara muncul 30 kali per menit. Nah, selanjutnya yaitu perkusi. Tentukan bagian mana yang akan dilakukan perkusi. Misalnya bagian kiri atas, kiri bawah. Nah, untuk hasil pemeriksaan pasien ini normal karena suara yang ditimbulkan yaitu timpani. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan ASI-TEST shifting dullness. Minta pasien untuk memiringkan badannya. Ibu, miring sebentar ya. Nah, lalu perkusi di bagian atas dan di bagian bawah. Untuk suara yang normal yaitu atas bersuara timpani dan yang bawah bersuara redup. Nah, ulangi perkusi tadi ke bagian yang sebelahnya, sama seperti tadi, atas bersuara timpani dan yang bawah bersuara redup. Selanjutnya adalah palpasi. Nah, palpasi dimulai dari daerah supervirgikal, lalu ke dalam. Jika dinding abdomen tegang, minta pasien untuk menekuk lututnya. Tekan daerah musculus rectum abdomen dan minta pasien untuk nafas dalam. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi bimanual. Lakukan dengan menggunakan 2 tangan. Tangan yang sebelah kiri ada di pinggang sebelah kanan ataupun kiri. Dan yang tangan satunya, yang tangan kanan, di bagian dinding abdomen. Dan kemudian ditekan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan ASI-TEST dengan metode tes endulasi. Minta pasien menekan kedua tangan di atas abdomen. Ibu mohon ditekan dulu ya yang di atas abdomen. Lalu ketuk salah satu sisinya dan dengarkan suaranya. Baik, pemeriksaan torak dan abdomen sudah selesai. Kemudian rapikan selimut pasien dan posisikan pasien ke posisi semula. Baik Ibu, hasil dari pemeriksaannya, bagian toraks, paru-paru, dan abdomen Ibu saat ini dengan kondisi sehat. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan Bu? Alhamdulillah. Ya sudah, saya kembali ke nurse station ya Bu.
Nanti saya akan kembali lagi ke sini jam 12 siang untuk pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.